Halo, gimana kabarnya semua? Salam sejahtera, salam sehat semua. Ketemu lagi sama aku Uncle Win di channel Win Jawa Vlog. Paling tidak muncul, either once a week atau apa, kasih kabar kalian tentang Amerika. Ya ini gimana? Ya kabarnya Amerika di pasca perang, ada perang di Israel, Palestina, gimana pengaruhnya di Amerika, ya kan? Oke, aku rasa aku mau bahas itu hari ini, ya. Jadi ini bagi temen yang belum kenal, perkenalkan dulu, namaku Win, aku dari Tulungagung, Jawa Timur, dan sekarang aku tinggal di Amerika. Makanya aku bisa kasih kabar kalian gimana keadaan Amerika itu, ini bagi teman-teman terutama sobat Indonesia, karena aku berasal dari Indonesia, of course, right? So terutama bagi teman-teman yang ingin tahu kabar Amerika yang sebenarnya, update hari ini itu gimana. Oke, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 ya. Hari ini tanggal 14, hari Sabtu, Oktober 2023. Keadaan di Amerika hari ini, di daerahku hari ini ada gerhana matahari, nanti jam 9 atau jam 10 ya, aku kurang tahu tepatnya, tapi hari ini ada gerhana matahari. Selain itu apa hubungannya dengan perang Israel? Tidak ada, memang tidak ada hubungannya. Kita sama satu umat sedunia. Hubungannya itu pangsa perang Israel Palestina ini di Amerika gimana ya keadaannya? Di daerah kota-kota besar, terutama kayak New York, Chicago, di kota-kota besar ya, itu ada banyak orang protes. Namanya juga perang dua pihak ya kan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro Israel, ada yang pro Palestine, but it is perang, itu perang, Aku pro mana? Aku nggak ngepro, ya perang lah. Aku suka damai, so kalau ada orang perang ya perang lah. Kalau memang itu kesukaan, namanya orang itu sukanya beda-beda ya kan. Ada yang suka perang, ada yang suka orang berkelahi, ada yang cuma suka nonton. Aku cuma suka nonton. Oke, terus gimana pengaruhnya apakah kita takut keluar rumah atau gimana, banyak kerusuhan? Nggak ada kerusuhan, nggak ada. Orang di sini protes ya, normal protes saja ya, cuman bawa bendera, aku pro Palestina, aku pro Israel ya, cuman gitu aja. Mereka cuman orasi tentang apa yang ingin mereka katakan, apa yang mereka always, namanya kubu ya. Kubu itu pasti membenarkan dirinya sendiri-sendiri. So, but kenyataannya rakyat kecil jadi korban. That is, kurasa semuanya itu serba penuh politik, serba penuh batis di Amerika ya. Kehidupan di Amerika sih tidak ada pengaruhnya, bagi kami yang tinggal di Amerika. Ya kan? Mungkin Amerika ngirim bala bantuan ke Israel atau gimana, buat kami yang tinggal di Amerika tetap tenang-tenang aja hidup kami, tenang, tetap tidak ada pengaruh. Juga dalam segi ekonomi hari-hari kami ya tetap sama aja. Yang kerja tetap kerja, yang tidak kerja ya tidak kerja. And then juga tidak ada kayak
pemboikotan tidak ada. So kami normal di Amerika, pasca perang Israel Palestina itu. Ya, berita memang di berita-berita mungkin sana begini, so that is some berita itu juga tidak benar. Some berita karena banyak sekali berita itu cuma ingin provokasi, banyak berita itu ternyata di sini tidak ada orang demo, tapi dia bilang, oh di Amerika banyak demo, banyak orang ngepro Israel atau banyak ngepro Palestina. Ternyata itu tidak ada. Mungkin di kota besar sana cuma ada di daerah New York itu mungkin ada, but that is hanya kecil sekali kuantitasnya. Oke. Jadi hidup kami di Amerika tetap tidak ada pengaruhnya tentang ada perang ini, tidak ada pengaruhnya. Oke, berita apa lagi? Ya mungkin ada pengaruhnya ini bagi teman-teman Indo yang ingin ke Amerika. Karena apa? Karena pasti, kalau ada perang-perang begini ini orang Indo, banyak yang apa ya? Aku bilang kaum kadrun itu selalu, oh yes, ini Amerika, nyerang apa? Protes di depan gedung embasinya Amerika. Aku rasa hal itu malah memperkeruh situasi. Karena namanya perang Palestina Israel itu udah berlanjut mungkin ribuan tahun, ratusan tahun. Karena perang itu dalam mereka lah memang kesukaan mereka, itulah pekerjaan mereka untuk itu perang. So, kalau orang di Indo, aku lihat banyak yang tiba-tiba demo ke depannya embasi Amerika ya. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan itu. But semoga cepat berlalu. Semoga cepat berlalu, karena banyak korban, banyak orang-orang yang tak bersalah cuma jadi korban di situ. That is what I wish for. Okay. But pasti pengaruh bagi teman-teman yang mau cari visa ya kan, karena pasti mungkin ada ditutup atau gimana embasi itu yang ada di Indo sekarang, atau dijaga atau lebih diperketat sekarang karena mereka juga tidak ingin hal-hal yang jelek terjadi. Ya kan? Oke, and then lagi aku mau memperbincangkan tentang apa ya? Kalau aku dengar cerita ada teman begini, mereka mempunyai keluarga yang udah overstay di sini, and then istrinya mau nyusul, and then somehow ditanya, apakah kamu punya keluarga di Amerika? Dia jawab tidak. But habis itu dia tanya, ini namanya ini siapa? Istrinya bilang tidak bisa jawab karena apa? Itu nama suaminya itu ada di Amerika, dia overstay couple year di Amerika. So aku tidak tahu gimana proses pencarian visa yang sebenarnya, apakah menunjukkan kartu keluarga in somehow atau apa ya, sehingga mereka tahu, mereka itu bisa mengunekkan dot. Misalkan ada keluarga yang ada di sini, ada yang keluarga itu mencari visa, mereka itu bisa menolak karena somehow mereka mempunyai data. Sekarang ini zamannya zaman yang canggih, jadi bagi teman yang mau cari visa, mungkin ada keluarganya di Amerika udah overstay atau gimana, pertimbangkan dulu lagi untuk mencari visa daripada ditolak, ya kan?
buang uang juga namanya juga. So prepare lebih mantap, lebih matang lagi. Dan juga bagi teman yang mungkin mencari visanya bareng dan sudah mendapat visa, terus yang berangkat ke Amerika salah satu dari kalian ya misalkan satu keluarga dapat visa, dan ternyata yang berangkat cuman suaminya atau istrinya, dan kalau nanti sampai overstay, dan jika suami atau istrinya masih di Indo nanti ingin nyusul, pertimbangkan kembali juga. Some people lolos, some people ditolak. Jadi aku tidak tahu apa pertanyaannya, yang jelas ada temen yang udah sampai di LA ditolak gara-gara suaminya udah di Amerika, udah overstay, dan istrinya nyusul. Dia akhirnya ditolak di bandara LA, di LAX 3 hari yang lalu. Ini ceritanya malah. Karena dia telepon saya, dia cerita suaminya yang dia ada di Amerika, dia bilang, oh istri saya ditolak om, karena mungkin keceplosan atau gimana, sama keceplosan bahwa bilang suaminya ada di sini, atau juga bohong atau gimana, saya kurang jelas. Karena memang itu hak polisi border patrol, polisi imigrasi menolak seseorang kalau hak mereka ya, kalau memang mereka tidak meyakinkan atau gimana, mereka berhak menolak seseorang meskipun udah sampai di bandara, ya kan. Somehow begitu. Mungkin keceplosan, oh suami saya kerja di sini, but atau mereka udah tahu sebenarnya data suaminya itu ada di sini, and then pasti nanti mereka ngira ini pasti nanti tidak cuma jadi visa turis, pasti orang ini juga akan berniat kerja di Amerika. Itu mereka mungkin tahu. Jadi sekarang teknologi itu mereka juga memiliki teknologi yang canggih. Jadi kalau untuk mendata orang-orang yang udah masuk ke Amerika itu, mereka juga udah tahu kayak gitu. But some juga lolos juga, beberapa bulan lalu ada ibu dan anak lolos juga ceritanya, meski suaminya di sini udah overstay somehow. Jadi mungkin juga tergantung dari situasi, tergantung dari officernya juga ya, kadang mungkin begitu. But di sini intinya saya mau bilang bagi teman ya, yang ingin nyusul seseorang, nyusul suami atau nyusul istri, nyusul kakak atau adik yang udah ada di Amerika overstay, agak berhati-hati dan mempersiapkan diri. Jadi cara mengatasinya gimana? Well, cara mengatasinya susah gampang ya. Karena kalau mereka sudah punya data, kita bohong ya, jelas kalau kita bohong, kita juga dikembangkan. Itu susahnya juga. Aku sendiri nggak tahu cara mengatasinya gimana. Bicara jujur, kita juga malah dipulangkan. Bicara bohong, kalau mereka udah punya data, it's bad situasi maksudnya di situ. Oke. Well, saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman yang udah kasih support, juga yang udah kasih komen, tulis komen di bawah. Kalau memang Anda punya pengalaman, let's go share di sini. Jadi
I hope this informasi, aku berharap apa yang saya lakukan ini akan berguna bagi teman yang membutuhkan saat ini atau in the future, di masa depan. Karena pastilah, masih banyak teman, banyak orang-orang Indo, banyak teman-teman dari Indo yang ingin atau mengadu nasib ke Amerika. Bagaimanapun juga untuk saat ini ya, I don't know in the real in the future, in the long time journey, I don't know what America become, but for now ya, Amerika still the best place to live. Aman, cari duit, aman untuk tinggal juga. Oke, well, sampai di sini dulu percakapan saya, dan semoga kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Ya, ikuti lagi di video saya yang selanjutnya, mungkin minggu depan, atau kalau ada berita update dari Amerika, pasti saya update. Thank you so much atas waktunya. Have a nice day, bye.